Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ashabihi wa ala dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Santri-santri semuanya, anak-anakku semuanya yang saya cintai, mudah-mudahan kalian juga dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau dicintai Allah? Pengen masuk surga? Nah, kalau ingin dicintai Allah, ingin masuk surganya Allah, maka kita harus taat dan patuh kepada Allah. Bertakwa artinya melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan yang dilarang Allah atau meninggalkan larangannya. Mau dicintai oleh Nabi kita, Nabi Muhammad? Pengen dicintai? Pengen dapat syafaat? Ya, kalau pengen dapat syafaat, maka kita harus memperbanyak apa kata Ustaz? Sholawat. Ya, memperbanyak sholawat dalam setiap aktivitas kita. Mulutnya jangan berhenti untuk bersolawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pelan-pelan. Di mana mau keluar rumah misalnya, mau pergian di mana, di sepanjang jalan pakai kendaraan, lagi kita tidak ngomong dengan orang, bacalah dalam hati. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terus mau pergian di mana? Ya, keras boleh, pakai mic, pakai toa, jadi motornya dikasih. Ya, kalau kita sudah mendengar, telinga kita sendiri ya sudah cukuplah, nggak usah pakai keras-keras. Kecuali kalau bareng-bareng kan kita kan sendiri. Nah, biar kita perjalanan kita mendapatkan keselamatan dalam mobilnya, nggak ada mogok, nggak ada gangguan, nggak ada kecelakaan. Bacalah ketika di mobil itu membaca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebanyak-banyaknya. Ya, nanti kalau capek berhenti dulu. Nanti lagi terus. Ya. Berangkat sekolah di jalan, balik sekolah di jalan, bacalah sholawat. Nanti dengan banyaknya sholawat yang kita ucapkan, nanti Rasulullah akan tahu, oh ini umatku, ini orang yang mencintaiku, maka aku pun harus mencintainya. Maka dia nanti akan bersamaku ketika di surga. Maka nggak mungkinlah kamu ngaku cinta Nabi Muhammad, kamu nggak mau bersalawat, kemudian Nabi akan mengenalmu, Nabi akan tahu dengan kamu, oh ini umatku ngaku cinta kepadaku, mana buktinya? Tapi bibirnya selama di dunia tidak pernah digunakan untuk bersolawat. Pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas kajian tentang sujud tilawah. Nah, pertemuan yang lalu kita pernah membahas sujud sahwi, sujud yang kita lakukan sebelum salam di rakaat terakhir saat kita ada gerakan sholat yang lupa atau terlewatkan, ya maka diganti dengan sujud sahwi. Nah, ini ada namanya sujud tilawah, banyak sekali ya. Ada sujud syukur juga. Tolong perhatikan. Ada sujud syukur ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah, kemudian kita sujud, ya mencium tempat tanah atau di bawah. Nah, ini sujud tilawah. Apa itu sujud tilawah? Sujud tilawah adalah sujud saat membaca atau mendengar ayat-ayat sajadah. Nah, di dalam Al-Quran itu ada namanya ayat sajadah. Ayat sajadah itu ayat yang isinya itu perintah agar kita itu bersujud kepada Allah. Perintah agar kita manusia, bahkan alam semesta atau bintang atau benda-benda angkasa itu mengajak kita semuanya untuk tunduk sujud kepada Allah. Itulah ayat sajadah. Nanti kalian akan tahu tanda-tanda ayat sajadah. Biasanya di akhir ayat
atau di nomor ayat, misalnya ada ayat Al-Quran, ada nomornya ya. Nah, biasanya di pojokan sini ada kayak tanda masjid itu loh. Nah, ada ayat tanda kayak masjidnya, atau ada tanda tertentu. Nah, itu namanya ayat sajadah. Ya. Tidak semuanya ayat Al-Quran itu ada ayat sajadahnya. Tidak semuanya surat itu ada. Tapi beberapa surat itu ada, entah di tengah, entah di belakang. Itu nanti ada ayat sajadah. Ya. Hukumnya sunnah baik saat sholat maupun di luar sholat. Bagaimana bunyi ayat sajadahnya ini? Ini bunyinya nih, redaksinya atau bacaannya. Jadi misalnya ketika ada orang membaca ayat sajadah, atau ketika kita membaca Al-Quran, kok di situ ada kodenya kata Ustaz tadi, ada kayak tanda masjidnya gitu, ayat sajadah, maka kita bisa membaca tasbih. Biasanya kita membaca ketika tidak sholat, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, atau ditambahi la haula wala quwata illa billah, atau 3 kali subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Karena ayat itu mengajak bertasbih, mengajak sujud kepada Allah, maka kita balas, kita pun juga membaca tasbih. Jadi ketika ayat itu mengajak kita tunduk sujud kepada Allah, maka kita pun membaca tasbih, menyucikan Allah. Karena ayat itu biasanya ada kata sabbaha atau yusabbihu. Nah, ada kata-kata seperti itu berarti ngajak bertasbih kita kepada Allah. Nah, maka kita pun membaca subhanallah. Atau kita bisa ketika saat sholat atau ketika di luar sholat, kita mau dengan melakukan sujud tilawah, bukan sujud sawi, sujud tilawah itu ketika membaca ayat-ayat sajadah. Contoh misalnya dalam Al-Quran ada surat pendek yang kalian hafal, yaitu surat Al-Alaq. Itu ada ayat sajadahnya. Kalla la illam yamtahi lanasfa'am bin nasiyatin kazibatin khati'ah faliyad'una diyah sanad'uz zabaniyah. Nah, ini ayat terakhir. Kalla la tuti'hu wasjud waqt. Nah, kata-kata wasjud dan bersujudlah. Wasjud waqtarib. Nah, ini ada. Lihat saja nanti di situ ada ayat saja. Ketika kamu baca ayat itu, tapi bukan hanya itu ya. Ada ayat yang lain tersebar. Ya. Nah, itu bacalah subhanallah atau dengan membaca sujud tilawah. Berarti kita sujud, baca ayat itu, kita sujud. Ya. Sajada wajhalladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa sawwarahu bi haulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Itu sajada wajhalladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa sawwarahu bi haulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Nah, ketika bagaimana cara melaksanakan sujud tilawah itu? Nah, sujud tilawah bisa dilakukan ketika sholat maupun di luar sholat. Nah, bagaimana cara membaca ayat sajadah ketika sholat? Perhatikan, entah itu rakaat pertama atau itu rakaat yang kedua. Misalnya Allahu Akbar, kita sholat, sudah membaca Al-Fatihah, kemudian surat pendek. Nah, saat surat pendek itu kita memilih surat apa yang namanya? Tadi surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq dan terusnya sampai wasjud waqtarib. Nah, berarti kita mau sujud tilawah karena membaca ayat itu. Nah, berarti ini kita posisinya masih berdiri. Ya, masih berdiri. Nah, kemudian kita nggak pakai ruku, kita langsung sujud. Ya,
sajada wajhil ladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa sawwarahu bi qawlihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Langsung kita habis sujud langsung berdiri lagi. Nah, ini berarti baru 1 rakaat. Kenapa? Karena kita tadi nggak pakai rukuk kan, nggak pakai sami Allahu liman hamidah kan. Ya, berarti kita ini masih berdiri, ini bukan rakaat kedua, tapi ini masih 1 rakaat. Kenapa? Karena ini melanjutkan posisi berdiri tadi. Kenapa kok tadi kita sudah sujud? Nah, sujudnya itu bukan karena sujud rakaat yang kedua, tapi sujudnya karena sujud tilawah, karena kita membaca atau kita mendengar ayat-ayat sajadah. Ya, ayat sajadah yang hukumnya sunnah, kita sujud tilawah. Kita berdiri lagi, kemudian kita berdiri diam. Kenapa? Karena suratnya kan sudah habis kan? Nah, sudah habis, berarti kemudian kita ruku. Nah, setelah itu kita duduk. Nah, lanjut ke berdiri ke berikutnya, itu baru rakaat kedua. Walaupun kita tadi sudah pernah ketika rakaat pertama itu kita membaca ayat surat pendek. Tadi kita langsung sujud. Seharusnya kan kalau biasanya, misalnya kita membaca surat An-Nas, ya, minal jinnati wan nas, selesai langsung kita ruku. Alhamdulillah, kemudian sujud, kemudian duduk di atas sujud lagi, kemudian berdiri. Itu dapat 2 rakaat kan, rakaat yang kedua. Tapi ketika tadi pertama kita nggak pakai ruku, kita langsung sujud, berarti menandakan bahwasanya kita belum masuk 1 rakaat, tapi kita sujudnya itu adalah menghormati ayat yang kita baca, yaitu ayat sajadah. Kita berdiri, kemudian baru kita rukuk. Ini baru kita akan 1 rakaat. Nah, itu atau nanti kita membaca ayat-ayat yang lain. Kalian ada hafalan, misalnya surat-surat yang panjang dalam Al-Quran, ketemulah dengan ayat sajadah tadi. Misalnya kalian baca surat tertentu, misalnya surat di situ ada ayat sajadahnya. Kalian sujud dulu, setelah sujud berdiri lagi, nggak pakai ruku, kemudian melanjutkan ayat yang dibaca tadi. Baru kemudian ruku, baru melanjutkan sholat. Nah, itu tentang sujud tilawah. Atau kalau misalnya imamnya, nah ini kalau misalnya jamaah, imamnya nggak baca sujud tilawah misalnya, atau ustadz yang imamnya wasjud waqtarib, tapi nggak langsung sujud, tapi pakai ruku, berarti ini imamnya tidak membaca atau tidak menggunakan sujud tilawah. Karena sujud tilawah ini hukumnya sunnah atau wajib? Sunnah, dikerjakan mendapatkan pahala. Kalau kita tinggalkan tidak berdosa, tidak harus berarti. Walaupun utamanya ketika membaca ayat sajadah, kemudian imamnya sujud tilawah, kemudian makmumnya juga ikut. Nanti imamnya wasjud waqtarib langsung sujud, ternyata makmumnya ruku. Makmumnya ruku, beda gerakannya. Kok kenapa imamnya kok langsung sujud? Imamnya ini ternyata kelupaan, dia nggak pakai ruku. Itu salah juga berarti. Bukan karena imamnya lupa, tapi karena berhubung imamnya itu tadi membaca ayat sajadah, berarti imamnya itu ngajak sujud tilawah. Imamnya langsung sujud, kemudian berdiri lagi posisi semula tadi, baru kemudian ruku seperti biasanya. Kemudian lanjutkan rakaat berikutnya. Ya. Iya. Sajadah wajah. Coba sama-sama. Sajadah wajah lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Artinya bersujud kepada Zat yang telah menciptakannya, membentuknya dan membuka pendengaran dan memeliharanya dengan daya upaya dan kekuatannya. Maka suci Allah sebaik
namanya bacaan sujud tilawah. Bisa dihafalkan. Misalnya kalian nanti ketemu dengan atau ingin membaca wasjud waqtarib tadi surat Al-Alaq, kalian selesai walaupun nggak pakai itu tetap sah, boleh-boleh saja. Berarti kita pakai ruku seperti biasanya. Tapi kalau ingin membaca atau sujud tilawah, kita langsung sujud, kemudian nggak pakai duduk di antara sujud, tapi langsung berdiri lagi. Nah, bisa dipahami ya? Nah, jadi gini, kalau la ilam yantahi lana su'amin nasiyah nasiyatin kadibatin khadiyah faliyatuna dia sanat az-zabaniyah kalla la tuti'u wasid waqtarib. Allahu Akbar. Langsung baca sajada wajhil ladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa sawwarahu bi hawlihi wa quwwatihi fa tabarakallahu ahsanul khaliqin. Allahu Akbar. Setelah seperti ini berarti ini kita posisi semula, baru kemudian rukuk. Ini kita sujud tadi belum dapat 1 rakaat, tapi karena kita ingin sujud. Bisa paham semuanya ya? Alhamdulillah. Kita akhiri salawat. Tibil qulub. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa da'iyah fi'atil abdali wa shifa'iyya wa nuril absari wa diya'iyya wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Maaf atas segala kesalahan dari Ustaz akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi